Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih berjumpa lagi dengan saya Abu Jubair Aceh Official. Dalam kajian kita hari ini kita akan berbincang-bincang tentang masalah hutang. Hutang ini memang satu yang lazim terjadi di tengah kaum muslimin. Namun kita bicara tentang masalah hutang, dalam persoalan ini hutang yang kaitannya dengan riba. Ketika terjadi transaksi hutang piutang dan apabila disyaratkan dalam akad hutang piutang itu ada manfaatnya, maka ini termasuk menurut para ulama hutang piutangnya riba. Berdasarkan sebuah kaidah yang telah diakui oleh seluruh para ulama mazhab, ulama mazahib, ulama mazhab dari kalangan mazhab apapun sepakat tentang kaidah ini. Kaidah ini adalah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada yakni pengambil manfaat maka dia termasuk riba. Kaidah ini kaidah yang baku yang di kalangan para ulama fikih. Ada yang mengatakan kaidah ini dari Rasulullah, hadis, ada yang mengatakan asar sahabat, ada yang mengatakan ucapan tabi'in, ada yang mengatakan ucapan tabi'in. Akan tetapi kaidah ini telah disepakati oleh para ulama fikih semuanya dan bisa dijadikan hujah ya dalam muamalah hutang piutang tersebut. Kalau kita melihat kaidah tadi, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba, setiap pinjaman yang berjalan padanya manfaat maka dia riba, dan setiap akad pinjam yang disyaratkan manfaat maka dia riba. Maka sebenarnya yakni kita butuh merinci syarat yang manfaat dalam akad utang piutang itu untuk siapa dulu. Kalau syarat manfaatnya untuk orang yang memberikan pinjaman atau yang memberikan utang, maka jelas sepakat para ulama bahwasannya manfaat yang disyaratkan dalam akad untuk orang yang memberikan utang maka ini jelas riba. Contohnya apa? Misalkan saya kasih kamu pinjam uang 1 juta tapi syaratnya kamu harus kembalikan 1.100.000. Manfaatnya untuk yang memberikan utang, maka ini jelas riba, sepakat para ulama. Yang kedua, dimungkinkan juga dalam akad utang piutang itu syarat manfaatnya disyaratkan manfaatnya itu untuk orang yang meminjam, orang yang mengutang. Kalau di akadnya disyaratkan manfaatnya kembali kepada orang yang meminjam, bukan orang yang memberikan pinjaman, maka ini para ulama, jumhur para ulama membolehkan. Tapi Syafi'iyah dan Hanafiyah tetap membolehkan, tidak membolehkan mereka. Tapi jumhur para fuqaha membolehkan, karena manfaat yang riba itu disyaratkan dalam akad hanya untuk orang yang memberikan utang yang dikategorikan sebagai riba. Sedangkan kalau manfaat tadi disyaratkan dalam akad untuk orang yang minta pinjaman, untuk orang yang mengutang, untuk orang yang ingin dapat utang, atau orang yang meminjam, maka ini para ulama mengatakan dibolehkan. Misalkan ada orang datang kepada saya, Ustaz pinjam uang 100 juta, saya kasih kamu 100 juta tapi saya syaratkan di akad uang 100 juta itu mesti kamu simpan di bank syariah. Saya syaratkan kalau dia dapat pinjaman 100 juta dari saya syaratkan uangnya disimpan ke dalam bank syariah.
Saya tanya, manfaatnya untuk saya atau untuk orang yang mendapatkan pinjaman? Ya, tentu jawabannya manfaatnya adalah untuk orang yang mendapatkan pinjaman. Maka kalau syarat manfaat tadi untuk orang yang mendapatkan pinjaman, maka jumhur para ulama membolehkan. Kemungkinan ketiga lagi, jika akad piutang tadi disyaratkan manfaatnya untuk kedua-duanya, untuk orang yang memberikan pinjaman dan untuk orang yang meminjam, maka kalau kedua-duanya disyaratkan manfaatnya untuk orang yang meminjam dan orang yang mendapatkan pinjaman, maka ini para ulama, jumhur para ulama membolehkan. Contoh, datang orang kepada saya, Pak Ustadz, pinjam uang 1 juta. Baik, saya kasih kamu 1 juta. Tapi saya syaratkan di akad, kamu sewa rumah saya. Dia dapat uang yang 1 juta, saya dapat sewa, ya, dengan muqabalah tentang bayaran tanpa ada kaitan dengan hutang piutang. Maka ini dibolehkan menurut jumhur para ulama, ya. Sekarang kalau kita terapkan, dan banyak yakni sekarang sebagian orang-orang mengharamkan yakni ketika seseorang menitipkan uangnya di bank syariah. Misalkan ada seseorang, dia titipkan uangnya 100 juta di bank sebagai akad wadiah, ya. Maka setelah itu ternyata ketika dia pakai uang tadi, dia simpan uang tadi, dia berikan uang akad wadiah tadi kepada bank 100 juta sampai tahun depan akad wadiahnya tadi. Sebagian orang-orang mengatakan ini bukan akad wadiah lagi, tapi sudah akad qorot, sehingga mereka mengatakan yang demikian tadi hukumnya haram, ya, apabila yakni mendapatkan yakni bonus dari bank tersebut atau dari lembaga keuangan yang lainnya tersebut tadi. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menyebutkan dalam kitab Dhabit Riba, ya, ini tetap akad wadiah walaupun uang itu tadi diputar-putar oleh bank, digunakan oleh bank, tapi kita sudah berikan akad wadiah untuk dijaga kepada bank tadi, ya, tetap akadnya wadiah, tidak berupa jadi akad qorot. Dan kata beliau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, kalaupun kita menerima alasan mereka karena uang itu dipakai oleh bank, maka jadi akad qorot. Sekarang bank posisinya sebagai apa? Uang saya serahkan kepada bank 100 juta, sama bank digunakan. Berarti bank adalah sebagai orang yang minjam uang dari saya, ya, dan saya yang memberikan pinjaman. Kalaulah kita terima alasan mereka, kemudian mereka gunakan, mereka manfaatkan, ya, berarti orang yang mendapatkan pinjaman dia dapat manfaat. Saya ngutangi si fulan, saya ngutangi bank dapat manfaat. Maka yang demikian ini kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili tidak mengapa, karena manfaat dalam riba, manfaat dalam hutang yang riba tadi hanya manfaat yang disyaratkan untuk didapatkan oleh orang yang memberikan hutang. Kalau manfaat itu didapatkan kepada orang yang minjam uang, maka ini tidak masalah menurut pendapat jumhur para ulama. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada sore kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sebagai tambah wawasan bagi kita. Oleh karenanya, ya, sebelum saya akhiri, ya, jadi ada 3 kesimpulan. Kalau manfaat yang disyaratkan untuk orang yang memberikan utang, jelas hukumnya haram, bahkan termasuk riba dan termasuk kaidah kullu qardin jarra manfaatan fa riba. Yang kedua, kalau dalam akad disyaratkan manfaatnya untuk orang yang meminjam uang, maka ini jumhur para ulama membolehkannya. Dan yang ketiga, kalau dalam akad syarat manfaatnya diambil oleh kedua belah pihak, maka jumhur para ulama pun membolehkannya. Silahkan baca kitab Dhabit Ar-Riba karya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, bab qorot. Assalamualaikum warahmatullahi